Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, al mustami'in wal mustami'at, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang mubarakah, pagi yang cerah ini alhamdulillah kita berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban setiap muslim, menunaikan kewajiban setiap muslimah, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Yang dengan itu Allah angkat derajat seseorang. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah angkat orang yang beriman dan yang diberi ilmu. Diangkat oleh Allah orang yang beriman dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dalam hadis pun Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan kepada agama. Mafhumnya yakni orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah, orang tersebut akan dijahilkan, akan tidak dipahamkan terhadap agama. Maka kata para ulama, al-ilmu la yu'adiluhu syai'un in sahat niyyatuhu, bahwa ilmu tidak ada yang menyamainya, yakni tentang keutamaan ilmu tidak ada yang menyamainya sesuatu pun jika benar niatnya. Maka mari kita hadiri majlis ini untuk meluruskan niat, mengharap hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dengan itu Allah anugerahkan amal saleh, diberi taufik untuk beramal, mengamalkan amal saleh. Kemudian para jamaah sekalian, tidak lupa saya sampaikan di mukadimah ini ada di antaranya yang perlu kita ketahui, kita sekarang berada di tanggal 1 ya, bulan Muharram, atau masuk tanggal 1 ya, bulan Muharram. Ini menunjukkan kita berada di bulan yang agung, bulan yang terhormat, bulan suci. Maka jangan nodai kesucian bulan Muharram dengan melakukan dosa dan maksiat, apalagi dengan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Seperti diantaranya doa awal tahun, doa akhir tahun, memperingatinya, termasuk juga mengamalkan ritual-ritual yang tidak ada dasarnya. Seperti saudara kita di Solo itu mengarak ya, Kiai Slamet. Kiai Slamet itu bukan orang kiai, maksudnya yakni sapi atau yang dikeramatkan. Ini termasuk diantara hal yang tidak ada dasarnya dalam syariat tentunya. Termasuk menganggap sial bulan Muharram, yakni mengkeramatkan Muharram sehingga menganggap sial kalau melakukan pernikahan dan yang semisalnya. Ini termasuk orang-orang yang telah menodai kesucian bulan Muharram. Nah, bagaimana kita mendapatkan fadilah keutamaan bulan Muharram? Dengan mengisi berbagai macam ibadah yang disyariatkan, terlebih-lebih ibadah saum. Karena Nabi SAW mengatakan, afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail, wa afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Salat yang paling utama setelah salat fardu, kata Nabi SAW, adalah salat malam, salat tahajud. Jadi kita tidak usah repot-repot nyari salat-salat sunnah yang aneh-aneh. Salat tahajud dilakukan seorang muslim sudah syarafun lil muslim, kemuliaan bagi setiap muslim. Gak usah cari sholat macam-macam ya. Kemudian puasa yang afdal setelah puasa Ramadan, kata Nabi, puasa di bulan Allah. Jadi memperbanyak saum sekarang di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Maka keistimewaan bulan Muharram, seperti menurut Imam Al-Hasan Basri rahimahullah, bahwa bulan Muharram di antara bulan yang utama di antara bulan-bulan haram. Karena apa? Penyandarannya kepada Allah menunjukkan keutamaan. Disebutkan oleh Nabi bulan Allah.
yang disandarkan dengan nama Allah menunjukkan bulan Muharram bulan yang istimewa. Oleh karena itu puasa pun terlebih-lebih nanti pada hari Ashura itu hari ke-10 bulan Muharram, nah itu termasuk diantara yang ditekankan jemaah. Sebab Rasul tidak pernah puasa satu hari yang dengannya betul-betul menginginkan mencari fadilahnya kecuali di hari Ashura tersebut. Jadi Rasul betul-betul puasa yang cuma satu hari dan betul-betul mengharap fadilahnya, keutamanya hanya di bulan Muharram, yaitu di tanggal 10 bulan hari Ashura. Ada beberapa keyakinan yang tidak benar terkait hari Ashura selain puasa. Kalau puasa, disyariatkan. Namun selain puasa, misalnya mengusap rambut anak yatim yang sehelainya akan menggugurkan dosa, atau memberi nafkah kepada istri, man wasa'a ala ahlihi fi yaum Ashura wasa'ahu Allahu sa'ira sanatihi. Hadis ini palsu jemaah, tidak ada asal usulnya sebagaimana kata Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis ini, siapa yang memberi kelapangan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya di hari Ashura, maka wasa'ahullah, Allah memberikan kelapangan sa'ira sanatihi, sepanjang tahunnya. Artinya memberi kelapangan kepada istri di hari Ashura boleh tidak? Al-jawab boleh. Namun meyakini fadilah seperti ini, apalagi menganggap ini sabda Nabi, ini yang tidak masalah. Ini yang menjadikan masalah. Jelas jemaah ya? Seperti kita ini sekarang membaca Yasin malam Jumat boleh tidak? Jawab boleh, siapa yang melarang? Namun meyakini membaca Yasin malam Jumat lebih afdal daripada selain malam Jumat, ini yang tidak boleh. Salat tahajud malam Jumat boleh tidak? Jawab boleh. Yang tidak boleh itu meyakini salat malam di malam Jumat, tahajud di malam Jumat lebih afdal dibanding malam Kamis, itu yang perlu kepada dalil. Dan Nabi justru telah melarang, kata Nabi, la takhussu lailatal jumu'ati bil qiyamin baina layyali. Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat untuk tahajud dibanding malam-malam lain. Mengkhususkan, yang meyakini lebih afdal. Itu yang tidak boleh jemaah. Adapun sholat tahajud malam Jumat boleh dianjurkan, bahkan malam apapun. Nah, termasuk sekarang ini kita di hari Ashura, hati-hati dengan amalan-amalan yang tidak ada dasar, tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk puasa ditekankan, dan Nabi menyebutkan keutamaan puasa Ashura itu yukaffiru sanatal madiyah, diampuni dosa setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah kemarin apa? Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang seorang muslim diberi taufik oleh Allah, dijaga setahun yang akan datang tidak terjatuh kepada dosa besar. Itu makna orang diampuni dosanya setahun yang akan datang. Baik, kita masuk ke materi kita para jemaah sekalian. Mudah-mudahan cukup waktu sampai selesai materi, dan materi katanya sudah dibagi. Sebenarnya mau dicetak kemarin, cuman saya kesibukan, terlambat konfirmasi ke Pak Jaya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Harusnya kemarin dicetak katanya. Namun insya Allah lah untuk ke depan kita akan usahakan materi bisa tercetak sehingga bisa dipegang oleh kaum muslimin sebagai bahan murojaah nanti di rumah. Baik, kita bahas terkait tentang hal yang sangat urgen dalam kita beragama, yaitu tentang apa itu manhaj as-salaf. Seorang muslim beragama tidak dengan pemahaman salafus saleh, maka dijamin, dipastikan akan tersesat. Dan ini bukan keyakinan merasa paling benar sendiri, karena memang Nabi Muhammad, Allah dalam Quran, Rasul dalam hadis memerintahkan untuk beragama dengan pemahaman para salaf, untuk mengikuti agama ini dengan metode pemahaman para salafus saleh. Ini kaidahnya para jemaah. Dan pembahasan kita berawal dari akan berpecah belahnya umat ini. Ya, jadi yang menjadi tolak dasar pembahasan kita adalah tentang hadis iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat. Artinya umat Islam di akhir zaman ini Rasul telah mengkabarkan sebagai bentuk mukjizat tentu, karena konsekuensi kita bersyahadat Muhammad Rasulullah, konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbar,
membenarkan apa yang dikabarkan Nabi. Kalau kata Nabi SAW, di akhir zaman umat Islam, ya, bukan agama Islam, umat Islam akan berpecah belah dalam pemahaman agama, dalam memahami agama, maka ini wajib kita percayai. Jadi bohong kalau mengatakan umat Islam tidak berpecah belah. Berpecah belah pemahaman agamanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disebut hadis iftiraqul ummah, hadis perpecahan umat. Di antaranya di materi ini saya bawakan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis sahih dari sahabat Auf bin Malik, di mana Rasulullah SAW mengatakan tentang perpecahan Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian umat beliau, umat Islam. Beliau mengatakan iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Yahudi pecah pemahaman agama, yakni kaum Yahudi, kepada 71 firqah. Firqah itu maknanya golongan. Kalau furqah, fa-nya di dhammah, itu artinya, kalau furqah fi firqah, ya. Kalau furqah artinya perpecahan. Furqah. Tapi kalau firqah artinya golongan, kelompok. Nah, dalam bahasa Arab ya beda harokat, beda makna. Padahal sama-sama. Seperti bar itu daratan, bir kebaikan, bur roti gandum. Kan jauh sekali ya. Bar, bir, bur. Bar, apa bar? Daratan. Daratan ini bukan lawan dari al-bahr, lautan. Al-bahru al-bar. Makanya kata Allah, dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Lain lagi dengan bir, al-bir laisal birra. Bir artinya kebaikan. Adapun bur, roti gandum. Nah, jadi beda harokat. Bar, bir, bur dalam bahasa Arab. Hatta kita sekarang suka keliru ketika para jamaah, karena sudah terbiasa di lidah orang Indonesia ya, sahur atau sahur. Yang benar itu suhur sebenarnya. Jadi suhur itu perbuatan, kalau sahur itu makanannya. Jadi nasi rawon ya itu sahur. Jangan sahur sama nasi rawon. Nah, nasi rawon itu sahur. Maka kalau ngajak mari kita sahur, keliru. Harusnya mari kita suhur. Opo sahure? Sahure nasi rawon. Termasuk wudu dengan wadu. Wudu perbuatan bersuci, perbuatan berwudu. Adapun wadu itu alatnya. Wadu alatnya itu air. Maka ketika disebut dalam hadis misalnya fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'ahu. Nabi meminta wada'ahu. Artinya Nabi meminta air wudu. Jadi beda dengan wudu ya. Jadi wudu dengan wudu berbeda. Seperti itu. Maka penting untuk mengkaji, mempelajari bahasa Arab para jemaah. Para ulama mengatakan tidak akan bisa memahami Islam dengan sempurna kecuali kita memahami dasarnya, memahami alatnya, yaitu bahasa Arab. Karena Quran bahasanya apa? Arab. Nabi Muhammad ngomongnya juga Arab. Abu Bakar, Umar, para sahabat Arab. Para ulama, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kitabnya bahasa Jawa. Kitab Ibnu Taimiyah, itu yang ngomong bahasa apa? Bahasa Arab juga. Maka bisa memahami Islam walaupun nggak bisa bahasa Arab, namun tidak akan maksimal para jemaah. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, belajar bahasa Arab itu fardu ain. Setiap muslim, ini bukan ulama, bukan kiai, santri saja, bukan pelajar saja, setiap muslim. Masalah nanti bisa ndak bisanya ya urusan belakang cuma. Jangan saya percuma belajar bahasa Arab ndak akan bisa. Ndak. Ya, belajar saja. Maka ngaji seperti kita ini juga harus hadiri majelis-majelis bahasa Arab, majelis tahsin Quran, ya. Dan tidak melihat usia. Karena tidak ada istilah belajar dan ibadah secara umum itu usianya nanti setelah tua atau nanti atau harus waktu muda, saya tidak. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Al-yaqin yakni kematian. Baik. Fawahidatun fil jannah wa sab'una fin nar. Yahudi yang satunya di surga. Jadi Yahudi yang ikut betul-betul ajaran Nabi Musa, dan yang 70-nya di neraka finnar. Ya. Lalu waftaraqatin nasara ala 72 firqah.
Nasrani juga demikian, pecah menjadi 72 golongan kata Nabi. Wa ihda wa sab'una finnar, yang 71-nya di neraka, yang satu di surga, yang 71 di neraka. Demikian pula waladin nafsu Muhammadin biyadih, dan demi Allah zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya kata Nabi. Nabi bersumpah. Perhatikan di sini Nabi pertama bersumpah untuk menguatkan ucapan beliau ini. Yang kedua beliau mengatakan dengan lataf tariqanna, lam di sini lam taukid dan nun di sini pun nun taukid. Yani nun untuk penegasan, penguat. Nabi mengatakan lataf tariqanna. Jadi ada 3 penguat di sini. Pertama Nabi sumpah demi Allah. Yang kedua lam taukid, benar-benar akan berpecah belah, ditambah dengan nun taukid, ummati ala 73 firqah, benar-benar pasti akan berpecah belah umatku kepada 73 golongan. Wahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una finnar, satu di surga dan yang 72 di neraka. Ya. Qila, beliau ditanya Rasulullah para sahabat, ya Rasulullah, manhum, siapa yang di surga? Nah, jadi para sahabat itu, para jemaah, tidak bertanya siapa yang sesatnya dulu, tidak, tapi pahami dulu yang benar yang mana. Siapa yang satu selamat itu, kata Nabi dalam lafaz yang lain, maka alaihi ana wa ashabi. Dalam lafaz yang lain al-jamaah. Nabi mengatakan yang benar itu al-jamaah. Nah, apa arti al-jamaah? Diartikan dalam hadis yang lain, jamaah artinya makana alaihi ana wa ashabi. Orang yang berpegang teguh, orang yang berjalan di atas petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Jadi jamaah itu yang dimaksud oleh Nabi di sini bukan masalah banyaknya orang, tapi yang penting siapa saja yang ada di atas kebenaran mengikuti jalanku dan para sahabatku, itu jamaah. Jadi jamaah itu bukan berarti harus mayoritas jamaah. Itu keliru pemahaman demikian. Taib, Ibnu Mas'ud mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Jamaah artinya engkau orang yang ada di atas kebenaran. Ketika menetapi kebenaran, ketika menjajaki kebenaran, ketika berada di atas kebenaran walaupun sendirian. Nah, itu jamaah. Oleh karena itu jamaah ada 2 makna. Pertama jamaah hissiyah dan kedua jamaah ma'nawiyah ilmiah. Jamaah hissiyah itu yang dimaksud jamaah yakni bersatunya orang, bersatunya rakyat, bersatunya kaum kepada seorang pemimpin besar. Itu namanya berjamaah. Dan menyempalnya juga haram di sini. Jadi memberontak kepada pemerintah, penguasa, itu termasuk nyempal dari jamaah. Jadi jamaah hissiyah maknanya apa jamaah? Kumpulan manusia yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Itu jamaah. Rakyat ya, berjamaah ketika dimentaati pemimpinnya. Yang kedua, bukan jamaah itu yang dimaksud seperti dalam hadis kita ini. Jamaah yang dimaksud di sini jamaah ilmiah, jamaah ma'nawiyah. Jamaah ma'nawi. Jamaah secara ilmu yang dimaksud. Yakni siapa mereka? Siapapun dia, orang yang menetapi, mengikuti jejak Rasul dan para sahabat. Oleh karena itu, perhatikan di sini nanti akan kita bahas yang dimaksud salaf adalah sahabat. Perkataan ulama akan kita baca nanti insyaallah. Baik para jamaah sekalian. Terus hadis yang satu lagi. Masih hadis tentang perpecahan umat. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah menceritakan suatu hari Rasul salat subuh bersama kami. Tsumma aqbala alaina, kemudian Nabi tidak wirid. Nah, ini menunjukkan boleh ya imam tidak harus wirid, makmum juga tidak harus wirid ketika imam ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya ada hajat, ada kepentingan, ada darurat. Tapi jangan tiap hari. Tiap hari imam nggak wiridan, makmum ndak. Ada yang mungkin disampaikan seperti Rasul seperti ini. Suatu hari dia sholat subuh, Rasul SAW kemudian menghadapkan wajahnya kepada kami. Lalu fawa'adhana, Nabi memberi wejangan, memberi nasihat.
Ini menunjukkan kata para ulama berarti Rasul tidak wiridan setelah sholat. Nah, boleh. Ya. Dan wirid jemaah sekalian ya, wiridan itu tidak harus dibaca semua. Ada orang itu menyangka wirid itu tidak dianggap wirid kalau bacanya tidak lama. Subhanallah. Jenengan dalam hadis Muslim ya, riwayat Thauban radhiyallahu anhu, Thauban mengatakan dalam hadis Muslim, kana Rasulullah SAW idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini lafaz hadis seperti ini jemaah. Dibongkar hadis manapun lafaznya yang ini. Maka tidak boleh ditambah-tambah itu. Tidak boleh ditambah-tambah karena zikir-zikir berkaitan salat itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah ini berdasarkan dalil. Gak boleh kita tambah satu huruf, satu kata diganti dirubah, tidak boleh. Nah dalam hadis ini kata sahabat Nabi kalau selesai sholat beliau menoleh kanan ke kiri ucap salam, kemudian beliau istighfar 3 kali, lalu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis sahabat itu sampai di sini. Artinya orang kalau sudah membaca ini sudah dianggap zikir setelah sholat, sudah dianggap zikir selesai. Namun kaedahnya ketika Nabi juga mengajarkan lafaz-lafaz yang lain, jika mampu dibaca semuanya, maka baca semuanya jemaah. Itu kaedahnya. Kalau tidak mampu dibaca semuanya dalam satu waktu, maka dibaca semuanya walaupun secara bergiliran. Seperti doa istiftah. Di dalam kitab sifat sholat Nabi itu sampai belasan, ada 16 sekitar doa istiftah. Itu kan tidak mungkin dibaca 16 semuanya dalam sholat. Tidak mungkin. Baca satu-satu bergantian. Hari ini kita baca wajahtu, besoknya Allahumma ba'id baini. Salat subuh tadi wajahtu, nanti duhur Allahumma ba'id baini, nanti asarnya subhanakallahumma. Demikian. Jangan dari kecil sampai kita dewasa Anda pernah berubah dari wajahtu. Dua kemungkinan ini. Memang hafalnya cuma itu, atau meyakini memang yang lain tidak sah, nggak boleh misalnya. Ini keliru jemaah. Dan hikmahnya kalau orang sudah membaca semuanya, berarti maknanya dia telah menghidupkan sunnah Nabi seluruhnya. Sudah menghidupkan sunnah Nabi seluruhnya. Yang kedua, semakin menambah semangat dalam kita ibadah. Istilahnya nanti tidak bosan kalau cuma itu-itu saja. Sebagaimana kita kalau makan ya, walaupun zikir nggak bisa disamakan dengan makan, namun para ulama mengatakan supaya ada nasyat dalam ibadah, semangat gitu jemaah. Coba kalau dari dulu wajah itu saja, itu sudah kadang-kadang pikirannya sudah wajah itu sudah terbayang lafaznya kayak gitu. Tapi coba kadang Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Jamaah sekalian, doa istiftah itu ada 3 macam. Ada yang bentuknya murni zikir. Murni zikir sanjungan tok, murni. Seperti subhanakallahumma subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa istiftah murni zikir, pujian tok. Yang kedua ada doa istiftah itu murni doa, masalah doa permohonan kepada Allah. Seperti apa contohnya? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Al-maghsil bil ma'i wath-thalji wal baradi. Ini enggak ada pujiannya, ini langsung doa mohon. Dan yang ketiga digabungkan memuji dulu Allah kemudian minta kepada Allah. Apa itu? Wajah tuh namun dengan syarat sampai selesai. Bukan wajah tuh yang dikorting. Wajah tuh yang dikorting itu kan sampai mana minal muslimin. Ya. Apa sampai mana coba? Sampai mana biasanya jenengan? Itu panjang loh wajah itu sampai waktu ilaik itu panjang sekali ya. Nah biasanya kita ini mungkin sebagian sampai minal muslimin. Nah apalagi begitu. Jadi tolong kalau wajah itu doa yang sangat luar biasa, bagus ya, pujian plus doa, namun sampai selesaikan. Jadi itu hanya pujian tok saja, doanya dilanjutannya ya. Baik. Nah seperti itu jemaah sekalian. Nabi saat itu tidak wirid, dan boleh kalau ada hajat tidak wirid. Kemudian memberikan wejangan mau'idhatan balighatan, wejangan nasihat yang sangat mendalam. Zarafat lahal a'yun, yang membuat air mata berlinang. Kata Irbad bin Sariyah,
nasihat Nabi tersebut. Wa wajilat binhal qulub, dan yang menggetarkan hati. Jadi ini menunjukkan keutamaan Rasul dalam berbicara, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat jawami'ul kalim. Jadi mukjizat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki nabi yang lain adalah jawami'ul kalim. Apa artinya? Perkataan yang singkat, yang pendek, ringkas namun dalam maknanya. Jadi kalau nabi-nabi dahulu kalau ngomong banyak ya dalam, kalau ngomongnya sedikit ya sedikit. Tapi Nabi ngomong sedikit dalam maknanya. Itu jawami'ul kalim. Dan Al-Quran serta hadis adalah menunjukkan kepada mukjizat ini. Maka lihat jemaah sekalian, Al-Quran singkat, padat, dalam maknanya. Hadis juga demikian. Maka saya sarankan, jenengan kalau doa, cukuplah dengan doa-doa yang diajarkan Nabi, karena Nabi punya mukjizat. Nabi punya mukjizat jawami'ul kalim. Yani doa-doa Nabi itu singkat, padat, pendek, tapi dalam, mencakup semua. Kalau minta kepada Allah itu sudah mencakup semua. Seperti doa Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Itu doa luar biasa jemaah. Wis kabeh kecekel, ya hartanya, ya kesehatannya, ya derajatnya, ya surganya. Subhanallah. Sudah mas. Tapi kalau kita kadang-kadang doa 15 menit, kadang seperempat jam doa kepada Allah. Tapi doa buatan kita ya, untaian kata-kata kita yang buat itu kadang-kadang tidak dapat semua mencakup. Boros kita ini. Maka ikuti Nabi. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Lihat doa Nabi itu pendek-pendek, tapi dalam maknanya. Ya. Dan juga yang kedua, kalau kita baca doa sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, berarti walaupun doa itu misalnya kita tidak diijabah, itu sudah kita membaca doa Nabi, berarti sudah menjalankan ibadah dengan mengikuti sunnah. Betul tidak jemaah? Berarti lafaz itu adalah Nabi yang baca, kita membaca, berarti kita telah menunaikan sunnah. Jadi di situ nikmatnya. Boleh doa dengan bahasa Indonesia, boleh jemaah. Namun berusaha sekuat tenaga kita menghafal, apalagi memaknai maknanya, memahami maknanya dari doa-doa Nabi. Ada buku guru kita, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, buku judulnya Zikir dan Doa menurut Al-Quran dan Sunnah. Keistimewaan buku itu para jemaah, itu tercakup doa mutlak dan doa muqayyad. Yani doa mutlak itu doa yang dibaca kapanpun, dimanapun, dalam sholat, di luar sholat. Dan juga ada doa-doa zikir khusus muqayyad. Zikir keluar masjid, masuk masjid, zikir masuk keluar WC, zikir mau tidur, zikir harian ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian keistimewaan yang ketiga, hadis-hadis dalam kitab tersebut itu sudah disaring hanya yang sahih saja. Jadi tidak masuk hadis yang dhaif. Sengaja tidak dimasukkan karena khusus adalah hadis-hadis yang sahih saja. Semoga Allah memberikan pahala melimpah kepada penulis dan memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin buku itu. Ini bukan promosi jemaah ya. Bukan promosi, tapi silakan membeli dimanapun beli buku tersebut. Nah kemudian qulna, kami, yakni kata Irbad, para sahabat bertanya, yakni kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatun muwaddi'. Ya Rasul, nasihat ini kok kayaknya seolah kok nasihat perpisahannya. Yani betul-betul mendalam begitu. Fa'ausina ya Rasulullah. Kalau gitu ya Rasul, tolong nasihati kami. Yani karena ini seolah nasihat-nasihat perpisahan. Begitu mendalamnya Rasul berbicara, tolong ya Rasul nasihati kami. Maka Rasul pun menasihati para sahabat. Nah jemaah sekalian, kita kalau diminta nasihat sama saudara kita, itu harus beri nasihat, karena itu amanah. Jadi kalau orang minta nasihat kepada kita, fansahu kata Nabi, beri nasihat. Dan orang kalau sudah minta nasihat kepada kita, maknanya itu orang percaya kepada kita, telah menyerahkan kepercayaannya kepada kita. Ini berarti bagi kita amanah. Maka kita mampu nasihati. Jangan kita mampu nasihati namun kita malas menasihatinya. Bahkan kita kadang-kadang subhanallah jemaah ya, subhanallah, padahal ngomong baik itu ibadah, nyenengin orang ibadah. Ada orang mungkin mengeluhkan kepada kita satu masalah ya, misalnya ya akhi, kenapa ya saya kok sakit ini ya, pencernaan kok kayak begini misalnya. Kita harusnya ya sabar ya, insya Allah itu pahala, itu jadi pahala buat antum, dan coba cari herbal, obat ini, obat itu. Artinya
nasihat yang baik, mereka dengarnya senang ya. Itu sudah ibadah itu. Hatta dengan mendoakan tuh misalnya ibadah. Khair ya akhi, sabar ya, insyaallah Allah berikan pahala dengan antum sakit seperti ini. Jangan malah membuat orang jengkel misalnya. Orang ngadu sakit perut, dasar kamu memang sebentar lagi mati kamu, itu penyakitnya. Ya, atau malah ya dasar perutmu itu kayak perut. Enggak. Al-kalimut thayyib. Ini bicara yang baik itu ibadah. Ibadah. Jamaah sekalian, jadi al-kalimatut thayyibah, bicara yang baik itu bukan hanya baca Quran. Bicara yang baik bukan hanya zikir. Bicara yang baik yakni seorang muslim ketika bicara nyenengin orang lain. Seneng orang dengarnya. Itu luar biasa ibadah. Seperti tadi, orang ngadu, apalagi anak istri ngadu misalnya. Ya, jawab ya khair insyaallah, beri dia harapan, beri dia yakni jawaban-jawaban yang menyenangkan. Idkhalus surur liqalbi muslim afdalul a'mal. Amal yang paling afdal, menyenangkan, memasukkan kebahagiaan kepada hati setiap muslim, apalagi hati orang tua kita, apalagi hati anak dan istri kita, yang lebih berhak untuk kita memperbaiki, berbuat baik kepada mereka. Baik jemaah ya. Nah, apa wasiat Nabi di sini? Kata Nabi, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Terus perhatikan wasiat berikutnya. Was-sam'i wat-tha'ah. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk kalian mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada penguasa, kepada pemerintah. Jadi ini bagian dari wasiat Nabi yang sangat penting. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun yang mimpinmu seorang budak Habasyi. Ulama memberikan isyarat, seorang budak itu tidak bisa jadi pemimpin. Siapa yang mengangkat pemimpin seorang budak? Tidak mungkin, mustahil ada budak diangkat jadi pemimpin, tidak mungkin. Namun, kalau dengan cara yang jahat, kalau dengan cara yang curang, kalau dengan cara yang dolim, bisa saja budak ini menjadi pemimpin. Dengan cara apa tadi? Jahat, dolim, kudeta, paksa, bisa. Nah, kata Nabi, taati dia. Ini menunjukkan pemimpin kalau sudah jadi, walaupun dengan cara haram sekalipun jadinya, tetap kalau sudah jadi kita wajib taati. Selama dia punya kekuatan, punya kekuasaan menguasai kita. Jelas jemaah. Maka dalam Islam, naiknya seorang menjadi pemimpin bisa jadi diangkat oleh orang-orang yang berilmu, oleh tokoh-tokoh, oleh orang yang memang memiliki ilmu, memiliki kapasitas untuk itu. Atau yang kedua, wasiat dari pemimpin sebelumnya seperti Umar. Umar itu naik jadi pemimpin karena wasiat Abu Bakar. Atau yang ketiga jemaah, diangkat seperti siapa contohnya? Utsman bin Affan. Utsman diangkat itu diangkat oleh ahlu syura, ya. Atau dengan cara kudeta, dengan cara paksa, dengan cara haram. Namun kalau sudah naik dan dia menggulingkan penguasa yang lama dan dia menguasai, wajib kita taati. Karena fungsi ketaatan, perhatikan jemaah ya, dalam Islam ketaatan itu ada dua macam. Ketaatan yang sifatnya ta'abudi, ketaatan yang sifatnya ibadah, yakni kepada pemimpin yang saleh, yang beriman, bertakwa, sifatnya kepada mereka, yakni kepada setiap pemimpin muslim, ya, kita taat dalam rangka bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, taat yang sifatnya mencegah kemudaratan, darul mafsadah. Ini mentaati walaupun dia orang kafir. Jadi jenengan hidup di Amerika misalnya, di negeri kafir, jenengan taati pemerintah Amerika yang kafir itu. Taati dalam rangka apa? Bukan dalam rangka ibadah, karena tidak boleh mentaati pemimpin kafir, namun dalam rangka mencegah kemudaratan jemaah. Karena bagaimanapun tidak taat pun tetap harus taat gitu. Tidak bisa kita keluar dari ketaatan. Oleh karena itu, ketaatan kepada pemimpin dua macam. Nah, kepada pemimpin yang dolim, naik dengan cara kudeta, tetap taati, kata Nabi di sini. Walaupun abdan habasyian, fa innahu, perhatikan di sini lagi. Berarti yang pertama, poin pertama, Nabi memberikan wasiat agar mentaati kepada pemimpin. Ini konteks jamaah hissiyah tadi. Jamaah yang hissiyah. Jadi jangan kalian menyempal dari jamaah pemimpin. Yang kedua kata Nabi, fa innahum man ya'ish minkum
yara ba'di ikhtilafan katsira, karena siapa yang hidup sepeninggalku nanti maka dia akan mendapati ikhtilafan, perselisihan yang bukan sedikit, katsira, yang banyak, kata Nabi. Nah, makanya kita ngaji apa itu manhaj salaf bermula dari sini. Banyak perselisihan setelah aku meninggal nanti. Lalu Nabi memberikan solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Namun kalian pegang teguh, tenang, memang berselisih, namun tenang, kalian pegang teguh dengan sunnahku, petunjukku. Nah, ini jamaah apa ini yang kedua? Jamaah apa ini? Jamaah maknawiyah tadi. Walaupun kau sendirian, ikut jamaahku, yakni sunnahku dan sunnahnya khalifah. Khalifah para jamaah yang dimaksud di sini adalah para penghulu, para sahabat. Jadi kalau ditanya siapa sahabat yang mulia, ya khalifah yang 4 jawabannya. Tidak boleh jawab yang lain dulu. Siapa sahabat yang paling mulia? Khalifah yang 4. Siapa yang mulia di antara khalifah yang 4? Tartibuhum fil fadli katartibihim fil khilafah. Ini kaidahnya. Siapa sahabat yang afdal? Khulafur rasyidin, khalifah yang 4. Siapa di antara khalifah yang 4 yang paling afdal? Jawabannya apa? Kaidah tadi. Tartibuhum fil fadli katartibihim fil khilafah. Urutan keutamaan mereka yang 4 itu seperti urutan dalam kekhalifahannya. Jadi nomor 1 tidak boleh Umar. Sahabat yang paling afdol nomor 1 nggak boleh Umar, nggak boleh Utsman, nggak boleh Ali, apalagi harus nomor 1 Abu Bakar. Dan yang menempati urutan kedua tidak boleh Utsman, tidak boleh Ali, harus yang kedua Umar bin Al-Khattab, dan yang ketiga Utsman, yang keempat baru Ali. Demikian para sahabat. Jadi yang dimaksud Khulafaur Rasyidin, yakni para sahabat yang dimaksud. Namun disebutkan di sini yang paling utama di antara mereka. Wa'adu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Lalu Nabi memberikan wanti-wanti, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara yang diada-adakan. Maksudnya al-umur dalam urusan agama. Nah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya bid'ah adalah sesat, dan sesungguhnya sesat adalah tempatnya di neraka. Sesungguhnya bid'ah tempatnya di neraka. Artinya di neraka itu bukan berarti harus kali neraka, tidak, atau pasti masuk neraka juga tidak. Namun bid'ah itu artinya terancam dengan neraka. Sebagaimana zina itu terancam dengan neraka. Tapi tidak harus orang yang berbuat zina pasti masuk neraka, tidak. Karena jemaah, ancaman tidak harus terlaksana apabila ada penghalangnya. Ya, perhatikan di sini kaidahnya jemaah. Ahli sunnah memiliki kaidah, semua ancaman itu akan terlaksana apabila sempurna syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Demikian pula ganjaran akan terlaksana apabila tidak ada penghalang dan terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, sementara ada orang yang diancam namun ancaman tidak terlaksana, mungkin karena ada apa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Di antara syaratnya apa? Mungkin orang itu bodoh, nggak ngerti, atau dipaksa misalnya, ya tidak berdosa. Tapi jangan kepada zina contohnya, ya. Masa ada orang terpaksa berzina, atau lupa berzina, atau tidak tahu hukumnya zina, ya? Karena zina itu zaman sekalian diharamkan oleh semua agama. Nggak ada agama yang menghalalkan zina satupun, kecuali agama sesat, ya. Tidak ada, semua agama langit, baik agamanya dari zaman nabi-nabi dulu sampai Nabi Muhammad, semuanya sama mengharamkan zina. Baik. Kemudian dalam satu hadis lagi saya bacakan tentang masalah perpecahan umat ini, yaitu hadis tentang bahwa umat Islam akan mengikuti umat-umat sebelumnya yang mereka diantaranya adalah berpecah belah. Bukankah Yahudi Nasrani berpecah belah? Nah, kata Nabi, umat Islam ini akan mengikuti mereka dalam hal apa? Ya tentu dalam hal secara umum, termasuk dalam hal perpecahan agamanya. Sebagaimana kata Nabi, la tattabi'una sanana man kana qablakum syibran bi syibrin. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tata cara agama orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta la dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai-sampai kalaupun masuk ke lubang
kadal Arab pun, ya, dob itu kadal Arab jemaah. Tapi diterjemahkan biawak ya kadang-kadang ya tidak pas juga, karena dob bukan biawak, bukan. Dob itu sejenis kadal yang kadang ada warna kuning begitu di Arab sana, di padang pasir, dan dia bisa masuk ke lubang yang paling kecil. Dan makanannya jemaah rumput-rumput Arab. Itu makanannya. Maka dihalalkan dia. Beda dengan biawak. Kalau biawak insya Allah haram. Kalau biawak, jadi jangan main serupa saja ya. Serupa ini halal, tidak. Nah, kadang-kadang musang kayak kelinci. Musang berbulu kelinci gitu ya. Tidak jadi halal cuma. Nah, hatta masuk ke lubang biawak pun ya, atau kadal Arab sekalipun, kalian akan masuk ikut mereka. Ya nih, sampai-sampai kepada hal yang tidak masuk di akal sekalipun tuh akan diikuti. Seperti orang kafir pakai anting, muka dicet, rambutnya begini kayak sikat hijau, kemudian macam-macam tato, semuanya penuh di sini. Tidak masuk akal kalau orang Islam mengikuti mereka, tapi ikut orang Islam. Tidak masuk akal. Bagaimana? Wajah dicet, ini tato anting, kemudian ini dibunderkan ke sini. Ini lubangnya besar sekali kayak ban beca di sini ini. Diikuti jemaah. Karena demikianlah tipu daya syaitan. Dan bangga. Harusnya kan muslim yang bangga agar diikuti oleh orang lain. Kalau orang-orang kafir pada jenggotan, alhamdulillah, berarti dia ngikut kita. Orang kafir misalnya sudah ya pakai jilbab, ya alhamdulillah. Jangan karena orang kafir pakai jilbab kita pun nggak usah pakai jilbab, karena serumah dengan orang kafir katanya. Loh, kalau mereka yang ikut tidak masalah. Ya, justru kita nih harus bisa mewarnai, bukan diwarnai. Antumul a'laun, kata Allah, kalian itu yang mulia, terhormat. Kalian itu yang punya gengsi sebenarnya, yang terhormat kalian, umat yang tinggi yang dimuliakan oleh Allah. In kuntum mu'minin, namun syaratnya apa? In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Maka kita punya izzah dengan iman. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Dan izzah, kemuliaan hanya milik siapa? 3 saja. Hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang beriman. Maka demi Allah ya ikhwan, dengan keimanan kita akan dimuliakan oleh Allah SWT. Hatta Allah janjikan negeri yang iman, negeri yang bertakwa, negeri yang beriman. Yang beriman maknanya bertauhid. Allah janjikan apa? Allah janjikan akan diturunkan barokah, keberkahan minas sama'i wal ard. Ya. Disebutkan lau amanu lau an ahlal qura amanu wa taqaw. Kalau seandainya ahlul qura, penduduk bumi, penduduk negeri ini, amanu wa taqaw, bertauhid dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan keberkahan pintu langit dan bumi. Namun ya, karena mendustakan dan jauh dari syariat, maka Allah berikan kehinaan. Sallallahu alaihi dhullan, Allah timpakan kehinaan. Ya, fala yanzi'uha, dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti maknanya kemuliaan, keterhormatan seorang, kemuliaan seorang ada pada din, ada pada agama. Sebagaimana kebahagiaan ada pada iman dan amal saleh. Maka jemaah sekalian, sehebat apapun ya dalam urusan-urusan dunia seseorang, sehebat apapun dalam teknologi dan kecanggihan, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan kalau tidak ada iman dan amal saleh. Rumah tangga, kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat sama. Konsepnya satu, yaitu iman dan amal saleh. Para ulama memberikan sebuah kaidah, tolong dicatat. As-sa'adatu biyadillah, fala tunalu biha illa bi ta'atillah. Kaidahnya, kebahagiaan itu di tangan Allah dan tidak bisa digapai illa bi ta'atillah, kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kebahagiaan hanya ada pada iman dan amal saleh. Baik, lalu pembahasan berikutnya jemaah sekalian, kita mendengar istilah manhaj salaf. Mari beragama sesuai dengan manhaj salaf. Baik. Arti manhaj kalau secara bahasa artinya at-tariq, as-sabil, at-tariq al-wadih. Jadi manhaj itu artinya kalau secara bahasa
artinya jalan. Sebagaimana sunnah itu artinya jalan secara bahasa. As-sabil, jalan. At-tariq al-wadih, jalan yang terang. Itu secara bahasa. Adapun kalau secara istilah para jamaah, manhaj itu artinya metode atau cara allati yahsulu biha, agar tercapainya dengan cara itu tahqiqul mutaba'ah, mewujudkan ittiba kepada Nabi, lima kana alaihi rasul wa ashabuhu, dan para sahabatnya. Saya ulangi, yang dimaksud manhaj ya adalah metode dan cara agar kita bisa mewujudkan bagaimana ittiba. Metode dan cara bagaimana agar bisa mewujudkan ittiba. Ittiba siapa? Rasul dan para sahabat. Jadi manhaj itu cara kita beragama. Jadi kalau secara bahasa manhaj artinya jalan atau cara saja. Namun kalau secara istilah jalan atau cara beragama. Secara gampangnya demikian. Lalu kalau salaf, apa arti salaf para jemaah? Salaf kalau secara bahasa itu orang yang terdahulu. Seperti Allah berfirman tentang Fir'aun yang Allah abadikan. Ya, sampai-sampai bangkai Fir'aun itu Allah Subhanahu wa taala abadikan. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 55, ayat 55 56 ya. Bangkai Fir'aun diabadikan oleh Allah ya, setelah Allah tenggelamkan Fir'aun, dan Allah jadikan Fir'aun sebagai salaf. Allah jadikan Fir'aun sebagai salaf dan sebagai misal lil akharin, bagi orang yang datang belakangan. Jadi salaf sebagai apa? Sebagai contoh orang yang terdahulu ya, dalam hal keburukan, dijadikan sebagai contoh orang yang terdahulu. Jadi mana salaf secara bahasa artinya ma madha wa taqaddam, apa yang telah berlalu. Jadi Fir'aun telah berlalu dan sebagai contoh ya, contoh keburukan. Maka kalau salaf secara bahasa yang terdahulu, baik ataupun buruk. Jadi kalau sesuatu itu dipahami secara bahasa, bisa baik bisa buruk memang. Apa saja, seperti sunnah ya. Sunnah kalau secara bahasa bisa sunnah yang baik, sunnah yang buruk. Artinya cara metode seperti sunnah anbiya, cara metodenya para nabi, sunnahnya syaitan, cara metodenya setan. Seperti Nabi menyebut dalam hadis ada tiga jemaah, ada tiga golongan manusia yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Perhatikan di sini Nabi SAW menyebutkan salasatun atau abghadun nas ilallahi salasa. Tiga manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga golongan. Satu, mulhidun fil haram, orang yang berbuat dosa maksiat di tanah suci. Yang kedua, mubtagi fil Islam sunnatal jahiliyah, yang menginginkan memasukkan ke dalam Islam sunnah jahiliyah. Nah, berarti sunnah di sini artinya secara bahasa ada sunnah jahiliyah, ada sunnah Muhammad, sunnah Rasulullah. Nah, jadi sunnah itu artinya jalan, cara. Bisa baik bisa buruk kalau secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, ya sunnah itu maksudnya al-hadiyul ladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu jalan, metode, petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Jelas ya? Sebagaimana salaf. Salaf kalau secara bahasa artinya yang terdahulu. Baik ataupun buruk, namanya terdahulu, ada yang baik ada yang buruk. Namun secara istilah, apa itu salaf para jemaah? Nah, salaf secara istilah adalah makna sekitar sahabat atau tabi'in, atau sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, ada tiga generasi yang Nabi sanjung, Nabi muliakan dia. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia, sebaik-baik manusia kata Nabi adalah generasiku, itu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah para sahabat.
Kemudian generasi setelah para sahabat, yaitu tabi'in. Jadi ada 3 generasi yang Nabi puji, yang disebut oleh Nabi manusia terbaik. Maka salaf yang dimaksud diistilahkan kepada 3 generasi itu. Jadi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Namun kalau dimutlakan salaf yang dimaksud ya sahabat tentu intinya. Karena kalau sahabat memang manusia yang sudah super, yang sudah dijamin Allah tidak akan sesat, yang maksum terjaga dari kesesatan secara kesepakatan mereka. Bukan pribadi ya, kalau pribadi ada yang salah, keliru, namanya manusia. Namun pemahaman mereka tidak pernah keliru dalam agama. Bahkan merupakan pemahaman yang maksum, yang terjaga dan terpelihara. Misalnya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah memuji para sahabat. Dan Allah puji mereka bukan wajahnya yang ganteng, bukan postur tubuh yang balung wesi, otot kawat balung wesi, bukan. Bahkan ada sahabat yang jelek wajahnya, hitam, ya, rambut gimbal, bibir doer, hidung pesek, ada banyak. Seperti budak-budak ya, yang menjadi para sahabat Rasulullah SAW. Bukan fisik yang dimaksud. Allah memuji mereka itu dalam hal keimanan dan agama mereka. Seperti di surah Taubah 100 jemaah. Surah Taubah 100 Allah mengatakan ada 3 golongan manusia yang mendapat ridha Allah. Dan semoga kita salah satu dari 3 golongan itu. Golongan pertama kata Allah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin. 1. yakni orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin. Yang kedua wal ansar, orang yang mula-mula masuk Islam dari golongan ansar. Dan yang ketiga siapa? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Siapa mereka ini? Pokoknya siapapun yang ikut mereka. Nah, semoga kita masuk kepada yang mana ini? Kepada muhajirin kita masuk? La. Ansar? Tidak pula. Dan kita tidak yang mula-mula masuk Islam. Masuk kita walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka, haji muhajirin dan ansar. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Apa katanya Allah? Janjinya surga, Pak. Coba. Wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Allah janjikan mereka surga mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal mereka di dalamnya, dan itulah al-fawz al-'adzim, keuntungan, kemenangan, kesuksesan yang agung sekali saat ittiba mengikuti muhajirin dan ansar yang mendapatkan ridha Allah. Maka hanya 3 golongan manusia yang selamat ya. Muhajirin, ansar, dan siapa? Yang mengikuti mereka. Nah, ayat ini para jamaah bukan sekedar berita. Ayat ini isinya berita, namun maknanya perintah ini. Yani perintah untuk ikut mereka muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin dan ansar tadi? Salaf. Nah, makanya orang yang beragama mengikuti muhajirin ansar disandarkan kepada mereka, yaitu salaf. Kalau sesuatu yang disandarkan ditambahkan ya nisbah, namanya salafi. Jadi salafi itu bukan ormas, golongan, kelompok, tapi pemahaman agama. Ya, pemahaman agama. Maka bingung kalau cari salafi siapa pimpinannya, apa ada ART-nya, apa warna benderanya, apa warna kaosnya, apa kartu anggotanya. Tidak akan ada. Beda dengan ormas, memang ada pimpinannya, ada ART, ada munasnya tiap 5 tahun sekali. Ya. Bahkan ada kartu anggotanya, kalau melanggar tata tertib dikeluarkan. Ini tidak, ini sebuah pemahaman di dalam beragama. Dalilnya yang lain, yang disebut salaf siapa? Yaitu para sahabat berdasarkan sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik manusia adalah golonganku, kata Nabi. Maka Rasul, para sahabat, para tabi'in, mereka salafnya umat ini. Rasul, para sahabat, para tabi'in, mereka salafnya umat ini. Lalu orang beragama menisbatkan kepada salaf, maknanya mengikuti Rasul dan para sahabat. Maka semua orang ingin, karena itu sebuah kemuliaan dan itu kepastian orang dijamin keselamatan di dunia akhirat. Namun masalahnya kan banyak yang ngaku saya pun pengikut salaf,
namun dalam praktek dia beragama jauh dari ketentuan para salaf. Ini ketentuan Rasul, ketentuan para sahabat, ketentuan para tabi'in. Hatta jangankan jauh-jauh jemaah, banyak amaliyah kita kaum muslimin yang tidak sesuai dengan amaliyahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i kita yakin beliau termasuk ulama yang ittiba kepada salaf. Akidahnya Syafi'i, akidahnya Salafi, akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah, jadi pengikut salafus saleh. Maka kita beragama wajib mengikuti Syafi'i juga, karena Syafi'i dalam akidahnya yang kita tahu di akidah Ahli Sunnah. Ya, baik. Jadi nanti akan kita bahas mengikuti para salaf, termasuk mengikuti juga para imam-imam yang 4 ini. Dalam apa? Dalam hal keyakinan mereka. Adapun dalam masalah ibadah, fikih, madhab, ya tidak mutlak mengikuti siapapun kecuali ada dasar dari Nabi dan para sahabat. Kalau mengikuti fikih Syafi'i mutlak nggak boleh. Mengikuti fikih Syafi'i mutlak nggak boleh. Tapi kalau akidahnya boleh. Karena akidah Syafi'i dan Hambali tidak ada perbedaan. Akidahnya Rasul, para sahabat, akidah imam yang 4 semuanya sama. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh. Dari mana kita tahu? Dari kitab-kitab mereka. Jadi kalau kita kaji kitab fikih mereka, banyak perbedaan-perbedaan dengan imam-imam yang lain. Tapi kalau kitab akidahnya mereka, kitabnya Syafi'i, kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu kan banyak kitab-kitab akidah selain kitab fikih. Itu semuanya sama. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi mereka satu akidahnya. Wa kullu man yad'u ila mithli ma da'a ilaihi Rasul wa sahabatu wattabi'una lahum bi ihsan fa huwa ala nahjis salaf. Maka setiap orang yang berada di atas jalan apa yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, maka orang tersebut berada di atas manhaj salaf. Jelas ya? Jadi silakan manhaj salaf ini pada ngaku karena itu sebuah kebenaran. Namun jangan sekedar pengakuan. Semua kita ingin semuanya masuk di atas manhaj salaf semuanya. Maka kita harus tahu, kenalkan dulu apa itu manhaj salaf. Maka tahdiz zamani laisa syartan min dzalik. Maka batasan waktu bukan jaminan. Artinya salaf ya yang kita ikuti bukan masalah waktu, bukan. Karena ada orang yang hidup di zaman itu namun sesat. Betul tidak? Di zaman Rasul saja ada yang kafir, di zaman sahabat ada yang terjerumus kepada bid'ah, bahkan di zaman tabi'in itu banyak kebidahan-kebidahan muncul yang menyeru kepada kebid'ahannya. Apakah mereka disebut salaf? Tidak. Jadi salaf itu khusus yang soleh. Ya. Jadi bukan batasannya menurut waktu, bukan. Yani siapapun yang hidup di zaman manapun ketika ittiba kepada Nabi maka dia salafi. Dia disebut pengikut salaf. Walaupun hidup jauh di zaman Nabi, walaupun hidup dekat di zaman Nabi, hidup di zaman 3 generasi misalnya, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, namun dia tidak mengikuti metode, tidak mengikuti Nabi dan para sahabat dan beragama, tidak disebut dia salafi. Jadi bukan masalah waktu, tapi menurut hakikat itibanya atau tidak kepada Nabi dan para sahabat. Ya. Jadi batasan waktu tidak atau bukan syarat batasan waktu. Jadi tidak setiap orang yang hidup di zaman itu dia termasuk salafus saleh. Tidak, ada yang salafnya taleh, tidak benar, yani mengajak kepada penyimpangan dan semisalnya. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, makna salaf selain disebutkan dalam Quran, yaitu tentang keutamaan sahabat dan yang maksud adalah para sahabat, atau dalam hadis juga apa yang dijelaskan para ulama. Di antaranya Al-Kilshani rahimahullah mengatakan, as-salafus salih huwa as-sadrul awwal arsikhun fil ilmi al-muhtadun bihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salafus salih yang dimaksud yakni orang yang hidup di generasi awal, yang mendalam ilmunya, yang berpetunjuk dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hafizuna li sunnatihi, yang menghidupkan, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabihi, yang Allah pilih mereka untuk menemani Nabi. Siapa yang dimaksud di sini? Para sahabat. Jadi mereka yang hidup di sadrul awal, di generasi awal dari umat ini, yang mendalam ilmunya karena mereka langsung belajar kepada Rasulullah. Kemudian yang berpetunjuk dengan petunjuk Nabi, menjaga sunnah Nabi, dan mereka dipilih Allah untuk menemani Nabi mereka. Siapa yang dimaksud? Siapa yang menemani Nabi? Para sahabat. Imam Ghazali
Kenal ya kalau Imam Ghazali ya? Kenal tidak Imam Ghazali? Maksudnya tahu Imam Ghazali? Taib. Siapa nama aslinya? Nah, ini. Jadi Imam Ghazali nama aslinya itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Beliau namanya aslinya siapa? Muhammad. Bapaknya Muhammad. Kakeknya Muhammad. Nah, itu di kita kadang-kadang merasa tidak enak ya, nama sama bapak dengan anak itu. Di sana di Arab biasa. Ada nama dari anak sampai kakek sama, tidak masalah. Abdurrahman bin Abdurrahman bin Abdurrahman. Namun di sini Muhammad bin Muhammad bin Muhammad At-Turtushi Al-Ghazali. Al-Ghazali dari Ghazal. Kunya beliau Abu Hamid. Abu Hamid Al-Ghazali. Memang banyak orang yang dikenal dengan kunyahnya atau dikenal dengan lakob gelar asal daerahnya, seperti Imam Nawawi yang dikenal daerahnya. Imam Ghazali dikenal nama daerahnya Ghazal, tapi namanya nggak ada yang tahu. Ada yang dikenal dengan kunyah seperti Abu Hurairah, Abu Qatadah, Abu Bakar, tapi tidak kenal nama aslinya. Termasuk Abu Ghazi. Ya, antum tahu nama asli anak nggak tahu? Ya, dirahasiakan. Kenapa? Karena kurang mantap. Cuma semoga Allah merahmati kepada orang tua kita ya, yang telah memberi nama asal-asalan. Ya karena keterbatasan ilmu. Nama saya Dadang Saprudin. Nambah Sunda banget ya. Ya, Dadang. Di Sunda itu kan nama kok Dadang, Diding, Dudung, Dedeng, Dodong. Ada nama Dadang, nama Aan, En, Oon, Uun. Jadi kok kayak asal banget gitu, asal bunyi gitu cuma. Asep, kalau Asep banyak ya, Asep banyak. Caca, Cici, Cucu, Cece, Coco. Itu nama di Sunda begitu. Jadi ada A, I, U, E, O nya itu ada. Kalau di antum di Jawa nggak ada ya. Purnomo, Purnama, Purnami nggak ada ya. Nah, Sutejo, Sutaja, Sutaju nggak ada. Taib. Jadi ada orang yang dikenal dengan namanya, ada dikenal dengan kunyahnya, ada dikenal dengan nama daerahnya. Seperti Imam Ghazali, rahimahullah. Beliau mengatakan, as-salafu hum as-sahabatu wat-tabi'un. Salaf kata Imam Ghazali maksudnya apa? Para sahabat dan para tabi'in. Jadi orang kalau menyandarkan agama kita beragama metode salaf, mengikuti metode para salaf, yakni metode para sahabat. Dari mana dasarnya? Tadi Allah memerintahkan. Bahkan sampai Allah mengancam jemaah. Allah sampai mengancam akan ditimpa kesesatan kalau beragama tidak ngikut para sahabat, tidak ngikut salaf. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan ini sebagai dalil kewajiban mengikuti manhaj salaf. Ya. Di halaman 8 coba dilihat. Al-amru bittiba'i manhajis salaf. Perintah untuk mengikuti manhaj salaf. Yang pertama surah Luqman ayat 15. Qala Allah Ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayya. Kata Allah, ikuti jalannya orang yang kembali kepada aku, kata Allah. Siapa yang kembali kepada Allah? Yang selalu bertobat kembali kepada Allah? Al-munib, siapa dia? Kata Imam Ibnu Qayyim, wa kullun minas sahabah munibun ilallah. Setiap para sahabat mereka adalah orang yang kembali kepada Allah. Bahkan kalau dalam Quran cuma sekalian ada penyebutan ikuti orang-orang beriman, ikuti orang-orang beriman. Jadi maksud orang beriman siapa? Bukan kita, bukan siapa-siapa. Orang beriman yang dimaksud dalam ayat pertama kali itu para sahabat Rasulullah. Pertama kali para sahabat Rasulullah. Sebagaimana di dalam ayat Allah Ta'ala mengatakan waman yushaqiqir rasul dalam surah An-Nisa 115 dalilnya. Perhatikan di sini coba. Waman yushaqiqir rasul. Siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk. Dan orang seperti ini banyak. Sudah datang hadis sahih, tapi karena bertentangan dengan madhabnya, maka hadis pun ditolak. Ini maknanya orang tersebut telah menentang Rasul. Setelah datang kepadanya petunjuk, datang sunnah Nabi, datang hadis sahih, malah ditinggalkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan hawa nafsu atau bertentangan dengan madhabnya.
Makanya kata Imam Syafi'i, beliau wasiatnya apa? Ajmal muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah la an la yada'aha liqauli ahadin minan nas. Kata Imam Syafi'i, sepakat ulama, sepakat kaum muslimin, siapa yang telah datang kepadanya sunnah dari Rasul, datang kepadanya hadis sahih dari Rasul, kata Syafi'i, dia tidak boleh tinggalkan hadis itu. Sepakat, nggak boleh tinggalkan, demi perkataan seseorang, demi pendapat seseorang, demi madhab seseorang. Kan banyak sekarang demikian cuma. Ini hadis sahih loh Pak. Oh masalah hadis tapi kan berbeda dengan madhab kita. Buang, tidak boleh ini hadis. Hadis sudah jelas-jelas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat kata Allah Pak, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menentang Rasul setelah datang petunjuk kepadanya, lalu kata Allah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan menempuh jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Siapa di sini maksudnya orang beriman? Menempuh jalan yang bukan jalannya sahabat. Apa kata Allah? Di dunia nuwallihi ma tawalla. Di dunia kami biarkan dia terombang-ambing dalam kesesatan, kata Allah. Ini di dunia jemaah. Maka lihat orang yang beragama tidak mengikuti metode para sahabat, sesat. Beribadah yang enggak ada tuntunannya, entah dari mana asalnya. Ini seperti Kerbo Kiai Selamat itu tadi. Dari mana dasarnya? Allah biarkan dia sesat karena tidak mengikuti para sahabat dalam beragama. Ini di dunia. Di akhirat bagaimana? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di akhir ini An-Nisa 115 namanya. Dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Nah, maka mengikuti para sahabat dalam beragama bukan anjuran, bukan, tapi kewajiban yang muslim terancam dengan dosa, terancam dengan kesesatan jika tidak mengikutinya. Makanya kata siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, la aiba ala man adhar madhhab salaf. Tidak tercela orang yang menampakkan madhab salaf. Madhab itu artinya yakni metode jalannya para salaf. Wantasaba ilaihi, dan menisbahkan diri kepada salaf, yakni saya salafi, itu maksudnya. Artinya apa? Saya dalam beragama mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, itu maksudnya. Nah, kepanjangan ngomong begitu disingkat menjadi salafi. Penisbatan seperti saya sunni, ente syi'i, saya sunni. Artinya apa? Ente syiah, adapun saya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah disingkat menjadi sunni. Itu makna daripada, makanya para jamaah dulu para ulama mengistilahkan ahli sunnah itu kepada dua istilah. Satu istilah secara umum, yakni ahli sunnah artinya orang yang selain syiah, apapun alirannya, mau asy'ariyah ke, mau khawarij ke, mau qadariyah, mau sesat apapun, pokoknya selain syiah itu namanya ahli sunnah. Maka kita katakan Asy'ariyah ahli sunnah, ya, karena dia bukan syiah. Tapi dengan makna yang khusus, ahli sunnah tidak sembarang. Tapi ahli sunnah siapa dia? Orang yang betul-betul di atas sunnah, petunjuk Nabi dan para sahabatnya dalam beragama. Maka menisbatkan kepada sunnah, ini penisbatan yang benar, bukan membuat nama-nama yang baru dalam agama. Seperti ahli sunnah, Firqatun Najiyah, ini kelompok yang selamat. Ada lagi At-Taifah Al-Mansurah, ada lagi nama yang lain Ahli Sunnah wal Jamaah, ada lagi nama Salafi, atau kalau orang banyak Salafiyun, kaum muslimin wal muslimun. Itu hal yang nama-nama yang berdasarkan hak kebenaran, ada dasar dari Quran, dari hadis-hadis. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, man aqara bismin min hadhil asma al-muhdatsah faqad khala'a raqbatal islam min unuqi, atau ribqatal islam min unuqi. Ibnu Abbas mengatakan, siapa orang yang membuat nama-nama yang baru disematkan kepada nama tersebut di dalam Islam, ya, maka dia telah lepas lehernya, ya, ikatan lehernya dari Islam. Artinya sudah putus Islamnya. Artinya para jamaah sekalian, di dalam Islam kita tidak boleh menamakan kepada nama-nama lain selain nama-nama yang ditetapkan oleh syariat. Adapun ahli sunnah, salafi, penisbatan kepada salaf,
Firqatun Najiyah, Taifal Mansura. Ini nama-nama yang ada dasarnya dalam syariat. Adapun nama-nama yang lain dengan nama yang lain, dengan apalagi memiliki corak ibadah beragama yang tertentu pula, ini tidak boleh dalam Islam. Akan memecah belah Islam. Karena kalau arti ahli sunnah, firqatun najiyah, artinya satu itu saja. Itu orang berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Adapun dengan jamaah alan, jamaah fulan, ya, dengan warna bendera ini, bendera itu, maka itu termasuk membuat pecah belah dalam agama. Enggak boleh. Membuat kaum muslimin terkotak-kotak. Ya. Maka hakikat persatuan adalah persatuan di atas manhaj yang hak, di atas kebenaran, di atas sunnah. Nah, contoh ucapan para ulama dahulu para jemaah tentang istilah salafi. Jadi ulama-ulama dulu mengistilahkan salafi itu kepada orang yang memang agamanya lurus. Ya. Ini dibutuhkan saat banyaknya penyimpangan dalam beragama. Kenapa tidak cukup Quran Sunnah? Tidak cukup karena orang semuanya ngaku berpegang Quran Sunnah. Nggak ada orang Islam yang tidak berpegang dengan Quran Sunnah. Orang yang nyembah kuburan sekalipun, kaum batiniyah sekalipun ngaku Quran Sunnah. Maka tidak cukup seorang mengaku Quran Sunnah, tapi harus bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Imam Adz-Dzahabi para jemaah, Imam Adz-Dzahabi, beliau di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, kitab Siyar A'lamin Nubala ini kitab biografi para ulama dari sejak zaman para sahabat, ya, sampai ke zaman penulisnya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Itu beliau menyebutkan biografinya Imam Daraqutni. Kata Imam Adz-Dzahabi, lam yadkhulir rajul abadan fi ilmi al-kalam. Perhatikan, Imam Daraqutni ini tidak pernah masuk ke aliran sesat ilmu kalam sedikit pun. Tidak pernah. Ilmu kalam yakni ilmu filsafat. Walal jidal, dan tidak pernah pula dia berbantah-bantah dalam agama sebagaimana sifat orang-orang yang sesat, tidak. Wala khadha fi dalik, dan juga tidak masuk terjun ke dalam urusan-urusan hal itu. Imam Daraqutni tidak. Bal kana salafiyan, bahkan beliau betul-betul seorang salafi. Nah, ucapan salafi di sini ini disebutkan oleh ulama dulu untuk menunjukkan kelurusannya agama seseorang. Seperti ditanya, akidah fulan, akidah salaf, nah dia salafi, akidahnya salafi insyaallah. Alhamdulillah, tenang kita berarti. Itu maknanya berarti si fulan akidahnya lurus. Jadi istilah salafi bukan nama yang baru jemaah. Hanya sekedar penyandaran kepada salafu as-saleh, para sahabat atau para sahabat dan para tabi'in. Demikian pula Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan seorang Abdurrahim bin Al-Hafidh Al-Qadhi Abul Hasan Umar bin Ali, seorang ulama di zamannya. Imam Adz-Dzahabi mengatakan beliau Quraisy, beliau turunan Quraisy. Az-Zubairi, namanya Az-Zubairi Abul Barakat Ad-Dimashqi, yang dia kunyahnya Abul Barakat Ad-Dimashqi, kemudian Al-Baghdadi rahimahullah taala. Wa kana, dan beliau ini wari'an, orang yang wara'. Wara' itu yang orang yang hati-hati gitu dalam kehidupannya. Wara', menjaga yang makruh-makruh, apalagi yang haram. Wara'. Salihan, orang ini saleh. Ya, ini apa namanya, pujian ulama demikian agar diambil ilmunya, diambil hadisnya. Lalu dayyinan, orang yang taat beragama. Lalu dalam akidahnya apa? Salafiyan, beliau pun seorang salafi. Yani akidahnya salaf. Bukan akidah yang macam-macam, akidah qadariyah. Jadi qadariyah, maturidiyah, mu'tazilah, asy'ariyah tidak bisa dikatakan dia salafiyah. Tidak bisa, karena akidahnya menyimpang dari akidahnya salaf, akidahnya Rasul dan para sahabat. Baik. Dan banyak cuma sekalian. Banyak ya. Seperti ketika menyebutkan Abdul Khaliq bin Abil Baqa, Hibatullah bin Al-Qasim bin Mansur, apa kata Imam Adz-Dzahabi tentang beliau ini? Wa kana thiqah, dia orang terpercaya dan meriwayatkan hadis, salihan, khairan, sangat baik tutur kata dan akhlaknya, nasikan, ahli ibadah. Nusuk itu ibadah, nasikan ahli ibadah, salafiyan, akidahnya, pemahaman agamanya salafi. Nah, ini pujian-pujian seperti ini banyak. Jadi jangan heran kita yang baru dengar seolah itu aneh, loh, oh salafi, aliran apa lagi nih salafi? Salafi bukan aliran. Salafi ini julukan bagi orang yang lurus akidahnya, ngikut salaf.
Salaf itu ya salafus saleh. Baik, bukankah semua kita mengikuti salaf? Iya, kalau pengakuannya betul, semua, nggak ada yang tidak ngaku salafi, semuanya ngaku. Namun masalahnya apa betul ya cara kita beragama dalam kita ittiba kepada Nabi sebagaimana ittibanya para salaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama kita di zaman kita sekarang, Syekh bin Baz mengatakan as-salaf hum ahlus sunnah wal jamaah. Salaf itu mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi istilah salafi ya istilah lainnya ahli sunnah. Namanya beda, namun maknanya itu juga maknanya. Orang yang ittiba kepada Nabi itu saja. Ya. Wal intisabu ilaihim la ba'sa. Dan menisbatkan diri kepada salaf itu tidak masalah. Yani saya salafi. Jadi kalau ditanya ente salafi, jangan ragu-ragu. Seolah-olah kayak takut gitu. Ente salafi? Iya, Quran sunnah. Iya salafi? Iya Quran sunnah mengikuti para salaf. Kepanjangan ngomong gitu. Akhirnya apa? Ente salafi? Iya salafi akhirnya. Jadi salafi itu adalah mengikuti Quran sunnah dalam beragama sesuai dengan pemahaman para salaf. Itu maknanya. Jadi jangan muter-muter jemaah. Cuman memang mungkin takut karena salafi dikenal teroris atau apa? Khawarij dan semisalnya ya. Bahkan justru dakwah kita sangat memerangi kepada pemahaman khawarij, pemahaman terorisme dan semisalnya. Nah, jadi perlu dijelaskan. Sebagaimana Wahabi, kata Wahabi itu juga, jadi katanya orang-orang Wahabi sekarang sudah ganti baju. Apa bajunya sekarang? Ganti baju sekarang bukan lagi Wahabi tapi pakai embel-embel Salafi Wahabi katanya. Itu tidak ada nama itu cuma mereka yang buat-buat. Hatta istilah Wahabi sesat tidak pernah ada perkataan ulama yang disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan. Tapi yang dibahas oleh para ulama itu adalah istilah Wahabi itu untuk seorang sesat, seorang khawarij yang alirannya sangat ekstrim, aliran khawarij ibadiyah, yaitu namanya seorang bernama Abdurrahman bin Abdul Wahhab bin Rustum yang ada di abad ketiga. Sedangkan Muhammad bin Wahhab ini abad ke-11. Nah, pembahasan ulama Wahabi sesat oleh ulama ahli sunnah ya, betul Wahabi sesat. Namun yang dimaksud Abdurrahman bin Abdul Wahhab bin Rustum. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak ada yang menyesatkan di antara ulama, nggak ada. Adapun yang memusuhi dari kalangan ahli bid'ah, dari kalangan orang-orang yang sesat menyimpang, benar. Bahkan yang mencetuskan itu adalah kaum orientalis. Karena dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah, dakwah yang memurnikan kepada tauhid digentari, sangat takut, ditakuti sama musuh-musuh. Ya. Mereka takut ikhwan dengan orang yang duduk bermajlis berilmu seperti ini. Mereka nggak takut dengan orang yang koar-koar demo di tengah-tengah jalan. Tidak takut mereka. Karena justru dikhawatirkan itu orang-orang yang betul-betul mendalami agama seperti ini. Nah, thayyibu anahum minal mu'minin, dan termasuk mereka kaum mukminin. Nah, kemudian dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban mengikuti para salaf tadi sudah kita sebutkan. Di antara ayat yang lainnya para jamaah di surah Al-Baqarah 137. Allah mengatakan fa in amanu bimisli ma amantum faqad ihtadaw. Jika mereka beriman, siapa mereka di sini maksudnya? Orang-orang Yahudi kafir itu beriman. Kata Allah, bimisli ma amintum bihi, seperti imannya kalian wahai para sahabat. Jelasnya ayatnya Al-Baqarah 137. Jika mereka orang-orang Yahudi itu beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, bukan imannya kita bukan. Kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk kata Allah. Berarti cuma yang ikut sahabat maka dipastikan mendapatkan petunjuk di dunia. Sebagaimana tadi ayatnya. Wa in tawallau, namun jika berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka mereka betul-betul ada di atas, yakni keceraiberaian, kesesatan, penyimpangan. Jelas. Jadi di sini syarat seorang mendapat petunjuk harus mengikuti imannya siapa? Bimisli ma amantum, seperti imannya kalian wahai para sahabat. Nah, kemudian pembahasan terakhir para jemaah. Kalau kita ingin tahu bagaimana karakteristik orang yang beragama itu seperti agamanya para salaf, maka lihat di sini ada beberapa karakter di halaman terakhir, halaman 9, 10 dan 11 ya.
Ini sebenarnya dibahas, pembahasan ini harus pelan kita selesaikan. Namun tidak apa-apa, singkat, namun mudah-mudahan ada yang nyantol gitu, sehingga minimal ada gambaran. Salaf itu, oh itu salafi disebut salafi, oh karena penisbatan kepada salaf, dan salaf artinya apa, sehingga kita tahu. Jadi salafi bukan sebuah golongan ormas yang pecahan dari ini dan itu, tidak. Sebuah pemahaman yang semua muslim wajib untuk mengikuti salaf, karena diancam sesuatu tidaklah diancamkan kecuali mengikutinya adalah wajib. Ya. Yang pertama jemaah, di antara khasais ini keistimewaan, karakteristik manhajis salaf. Yang pertama, anahum ahlul wasat wal i'tidal bainal ifrat wa tafrid. Mereka itu kaum yang pertengahan, tidak berlebihan, tidak meremehkan dalam segala hal, dalam beragama, dalam ibadah demikian, ya, dalam keimanan seperti mengimani para nabi dan rasul misalnya jemaah, ya. Ada kaum yang ekstrim mengimani para nabi berlebihan sehingga mengangkat nabi menjadi derajatnya berlebihan sampai disejarkan dengan Tuhan. Ada lagi yang meremehkan para nabi, diremehkan derajatnya sampai-sampai nabi tidak lebih utama dari imam mereka. Seperti misalnya orang-orang Syiah, Khomeini mengatakan, inna li'aimatina maqaman lam yablughuhum malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kata Khomeini, imam-imam kita yang 12 itu tuh memiliki maqam. Apa maqam? Memiliki kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat atau nabi sekalipun. Itu berarti melecehkan siapa itu? Melecehkan malaikat, melecehkan nabi. Termasuk orang-orang tasawuf, orang-orang tarikat. Apa kata mereka? Yang namanya wali, dan diantara wali adalah para mursyid-mursyid kami itu lebih afdal daripada nabi. Dalilnya ada, mereka katanya Nabi Musa berguru kepada Khidir. Sementara kata mereka Khidir bukan nabi. Berarti Khidir adalah wali, dan wali lebih afdal daripada nabi. Buktinya Musa yang nabi rasul pun berguru kepada wali. Ini pelecehan jemaah sekalian. Sebab wali itu siapa sih? Wali itu orang yang beriman, orang bertakwa. Lah kalau ini definisi wali sebagaimana kata Allah, maka yang berhak untuk menjadi walinya para wali siapa? Rasulullah, para nabi dan rasul tentunya. Kok bisa dibedakan? Rasul bukan wali, tapi wali adalah orang saleh. Ya rasul itulah walinya para wali. Sehebat-hebat wali ya para rasul. Sebagaimana kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, yang namanya waliullah tidak pernah sedih, tidak akan merasa takut, tidak akan pernah merasa sedih hati. Siapa mereka? Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Maka kalau ini definisi wali, berarti panjenengan semua bisa ada calon kandidat wali. Bukan wali kota, waliullah. Karena setiap jenengan bertakwa, beriman, jenengan menjadi waliullah. Ya, baik. Jadi adil pertengahan mereka, ya, ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, iktisaruhum fit talaqi 'ala al-kitabi was sunnah wal ihtimamu bihima wat taslimu li nususihima wa fahmuhuma 'ala muqtada manhajis salaf. Mereka mencukupkan dalam mengambil agama dari Quran dan sunnah saja. Dan mereka memperhatikan Quran Sunnah dan pasrah kepada Quran Sunnah dan memahami Quran Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Jadi beragama mereka tidak dengan akal, tidak dengan perasaan. Contoh beragama dengan perasaan itu jemaah, tidak rela kalau disebutkan bapak ibu Nabi di neraka. Kita pun jemaah, kalau ikut perasaan ya kita pun tentulah. Cuman karena kita ngikutnya dalil, disebutkan kan dalam hadis bahwasanya bapak Nabi di neraka. Disebutkan dalam hadis ketika datang seorang, ya Rasulullah aina abi? Ya Rasul, bapakku di mana? Karena bapak dia mati dalam keadaan musyrik jahiliyah. Lalu kata Nabi, finnar, bapakmu di neraka. Lalu pulanglah orang ini berpaling. Lalu Nabi panggil lagi sama. Setelah dia berpaling, dipanggil sama Nabi SAW. Kata Nabi, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya sama bapakmu dan bapakku juga di neraka. Lalu katanya ditakwil, itu maksudnya bukan bapak tapi kakek, nenek moyang. Jamaah, perhatikan ini. Aslul kalam ala zahiriha. Hukum asal perkataan itu kita wajib untuk melihat perkataan itu sesuai dengan zahirnya. Kecuali ada qarinah yang menunjukkan bahwa ini ada makna lain. Bapak
maknanya ada makna lain. Mana qarinahnya? Kalau ada boleh terjemahkan bapak adalah kakek buyut. Tapi kalau tidak ada ya berarti bapak ya bapak. Sebab hukum asal kita berbicara, hukum asal kita pahami apanya? Dohirnya perkataan jemaah. Contoh jemaah sekarang, contoh sekarang. Harimau sedang makan. Harimau sedang makan. Yang antum pahami jemaah, harimau di sini apa? Harimau? Harimau. Jangan dipahami ini kambing bukan harimau. Nah. Atau orang kali. Enggak, harimau. Harimau sedang makan. Tapi kalau ada yang kedua sekarang. Singa naik podium dan dia mengucapkan perkataan yang berapi-api sampai menyihir mustami. Singa naik podium. Yang antum pahami singa itu apa? Apakah singa betulan naik podium lalu menyampaikan pidato berapi-api? Siapa singa yang dimaksud? Orator ulung, itu singa yang dimaksud. Kenapa? Karena ada qarinah. Tapi kalau yang tadi singa sedang makan, jangan dipahami dia orator. Singa sedang makan. Siapa yang makan? Orator. Mana dalilnya? Ya pokoknya orator lah. Tidak ada dalilnya. Harus ada qarinah. Maka bapak Nabi ya bapak Nabi. Apalagi dikuatkan dengan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ziarah kubur ibunya, beliau menangis. Wayabki man haulahu, dan menangis pula orang yang di sekitar Nabi yang ikut para sahabat saat itu. Lalu ketika ditanya kenapa alasannya, kata Nabi, ista'dantu rabbi an aghfira li ummi fala yu'dan li. Aku minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibuku, namun falam yu'dan li. Aku enggak diizinkan oleh Allah untuk memohonkan ampun untuk ibunya. Imam-imam ahli hadis loh jemaah, yang lebih alim dari kita, Imam Muslim, Imam Nawawi, Imam Nasai mengatakan hadal hadis yadullu ala tahrim al-istighfar lil musyrik. Hadis menunjukkan haram mengistighfarkan orang musyrik. Mau ditakwil kemana lagi? Ini ibu Nabi yang diziarahi kuburnya jemaah. Dan itu para ulama hadis mengatakan di sini menunjukkan haramnya mengistighfarkan kepada orang musyrik yang telah mati. Berarti para ulama tadi seolah mengatakan ibu Nabi itu mati dalam keadaan musyrik. Kita nggak boleh ikut perasaan dalam beragama, nggak boleh ikut akal, tapi harus berdasarkan ilmu dalil ya nih. Jelas jemaah. Kalau ikut perasaan demosok bapak Nabi sing mengandung lah ibunya Nabi kok mosok nang neraka loh, nggak bisa gitu loh. Bapak Nabi Ibrahim, ya itu semuanya. Istri Nabi Lut kafir, anak Nabi Nuh kafir. Allah justru ingin menunjukkan sebuah kehebatan tentang mahalnya makna hidayah. Kita yang bukan apa-apanya Nabi, jauh masa dari Nabi, walhamdulillah mendapatkan hidayah. Tapi kerabat Nabi, ibu dan bapak Nabi, anak Nabi, dekat orang-orang Nabi, tidak mendapatkan hidayah. Karena hidayah tidak digapai dengan nasab, tapi hidayah murni karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'lamu bil muhtadin, dan Allah maha tahu kepada siapa hidayah diberikan. Jadi ahli sunnah wal jamaah dalam beragama cukup mengambil dari Quran, sunnah, kemudian menurut pemahaman para salafus saleh. Kemudian yang ketiga jemaah, laisa lahum imamun mu'azzam ya'khuduna kalamahu kullahu wa yad'una ma khalafahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memiliki imam yang diagungkan, yang perkataannya total mutlak diambil atau perkataannya ditinggalkan, ya, selain yang menyelisihinya ditinggalkan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagi kita tidak ada kefanatikan mutlak kecuali kepada Rasul. Adapun imam-imam, ketika mungkin pendapatnya keliru kita tinggalkan, pendapatnya benar kita terima. Itu sifat ahli sunnah demikian. Namun kalau ahli bid'ah tidak. Dia akan fanatik, benar salah pokoknya imam. Seperti mereka berprinsip benar salah pokoknya Syafi'i, benar salah pokoknya Hambali. Itu artinya menjadikan madhab sebagai din, sebagai agama, dan hukumnya haram. Apa boleh bermadhab? Boleh bermadhab, silahkan, tidak ada yang melarang. Namun jangan menjadikan madhab sebagai agama. Kita madhab Syafi'i silahkan, tapi kalau ada pendapat yang keliru dalam madhab Syafi'i tinggalkan, ambil pendapat yang kuat. Dan itu yang dialami oleh ulama besar dari madhab Syafi'iyah.
seperti Nawawi. Banyak perkataan Nawawi yang tidak sesuai dengan perkataan Syafi'i. Karena mereka bukan taklid kepada Syafi'i, tapi apa? Tapi bertaklid dan mengikuti ittiba kepada dalil. Berarti madhab itu sekedar alat cuma dalam memahami sebuah permasalahan dalam din, dalam agama, khusus dalam masalah ibadah, menggunakan metode, cara, madhab itu cara, metode yang diambil oleh para ulama tertentu yang mereka belajar kepadanya. Maka imam-imam kita yang 4 enggak pernah mereka membuat madhab, enggak pernah. Tapi madhab itu menjadi besar karena disebarkan oleh siapa? Pemahaman imam-imam tersebut disebarkan oleh murid-muridnya. Maka semakin banyak muridnya yang menyebarkan, semakin besar madhab tersebut. Seperti madhab yang 4. Adapun madhab yang lain pun banyak, namun murid-muridnya sedikit yang menyebarkan. Seperti Imam Al-Auza'i, Imam As-Sawri, Imam Ibnu Uyainah, itu juga imam-imam yang punya murid, punya juga ya beberapa pemahaman dalam masalah metode mempelajari agama. Namun ya mereka tidak banyak murid sehingga tidak banyak yang menyebarkan. Nah, yang keempat jemaah, tarkuhum lil khusumat fid din. Mereka meninggalkan berbantah-bantah dalam agama. Wa tarkul jidal wal mira fi masailil halal wal haram. Mereka tidak berbantah-bantah dalam urusan halal dan haram. Artinya, kalau ada dalil yang terang jelas, mereka akan pasrah menerima, taslim kepada dalil, tidak membantah apalagi mengotak-atik dalil sehingga berusaha untuk menghalalkan yang haram. Tidak, kita pasrah. Makanya lihat orang yang sudah ngaji di pengajian-pengajian salafi, orang yang sudah ngaji di kajian-kajian sunnah, dia akan cenderung hatinya lebih taslim kepada dalil. Ketika disebutkan rokok haram dan dalilnya jelas, itu langsung jemaah. Bahkan ada saudara kita yang menjadi direktur utama atau menjadi komisaris ya di sebuah perusahaan rokok besar di Surabaya dengan gaji 17 juta jemaah. Setelah ngaji di Wahabi ini langsung keluar langsung jemaah, karena mereka taslimnya kepada dalil. Dan antum pun merasakan, mungkin dulu antum susah untuk berhenti rokok, demi Allah susah pangan pada berhenti dulu. Begitu ngaji langsung berhenti. Kenapa? Karena didasari dengan akidah. Maka akidah yang mendasari jemaah seorang bisa melepaskan yang haram. Kalau bukan karena akidah, sulit. Dulu mungkin orang suka sekali dengar musik, mungkin dulu. Setelah ngaji sunnah dan tahu dalilnya, kuat dalilnya, pasrah dia. Dengan mudah meninggalkan musik. Berbeda dengan yang belum ngaji seperti itu. Ini salah satu contoh saja, dan antum pun merasakan mungkin. Banyak yang kerja di instansi yang haram, mereka resah, gelisah, mereka berusaha bagaimana untuk keluar, resain cepat. Kalaupun tidak, terus mereka beristighfar dan terus mencari jalan keluar. Namun resah, hatta yang kerja di APAR saja, jadi ABRI gitu ya, jadi tentara, itu banyak yang resah sekedar dia cukur jenggot. Masya Allah, anda sampai, ya akhi, kalau masalah jenggot sudahlah, antum kerja saja. Tidak masalah cukur jenggot, antum kan terpaksa, sudah tidak masalah. Jangan sampai gara-gara antum cukur jenggot harus keluar dari yang sudah antum berusaha. Tidak masalah, insya Allah antum rayulah atasan supaya bisa memelihara jenggot, atau antum jadi intel sudah. Kalau intel kan boleh pelihara jenggot tuh. Jadi sampai begitu, ingin beragama betul-betul, ingin taslim kepada dalil jemaah. Dan itu kita hormati jemaah. Nah, jadi orang yang sudah mengikuti pemahaman para salafus saleh dalam beragama, dia akan pasrah ya kepada agama, tidak membantah kepada dalil. Kemudian yang kelima, ta'dhimuhum li salafus saleh. Ciri khas mereka adalah mereka sangat mengagungkan para salafus saleh, yakni para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, termasuk imam yang 4. Jadi orang yang paling menghormati imam-imam ulama itu ya orang-orang yang mengikuti pemahaman salafus saleh. Maka keliru ya mereka mengatakan, katanya kita beragama bagaimana mungkin bisa langsung kepada Nabi kalau tanpa ulama. Sementara kalian katanya harus berdasarkan dalil, hadis. Bagaimana kalian memahami hadis kalau bukan melalui para ulama? Justru itu kita harus melewati para salaf, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Begitu kita dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah. Justru kami sangat menghormati, memuliakan para ulama karena mengikuti agama, mengikuti mereka para ulama. Jadi keliru ya di antara mereka kalau diajak mari berdalil, mari beragama dasarkan dengan dalil, mana hadisnya. Sehingga mereka akhirnya mengatakan apa? Tidak bisa lah kita ikut langsung hadis karena kita tidak ketemu Nabi, harus melalui. Nah, yang dimaksudkan oleh mereka melalui ulama itu adalah yakni yang dimaksud diantaranya ya ulama-ulama penyesat itu. Jadi harus didengarkan ulama itu walaupun tanpa dalil. Itu maksud mereka sebenarnya.
kita katakan wajib ikut ulama, namun ulama yang membawakan dalil. Makanya kata Syafi'i, subhanallah para jamaah, Imam Abu Hanifah dulu, kata beliau, la yahilu li ahadin. Imam Abu Hanifah mengatakan rahimahullah, tidak halal bagi siapapun an yufta bi qaulina, berfatwa dengan perkataan kami, berfatwa dengan perkataan kami, malam ya'lam min aina akhadnahu, sementara mereka enggak tahu dari mana kami mengambilnya. Maksudnya apa berjamaah? Ulama-ulama kita ini mengatakan jangan ikutin ulama sekedar taklid saja, harus tahu dari mana dalilnya. Tapi justru kadang kiai sekarang ada yang ditanya dalil marah jemaah. Marah, ente tahu apa nanya dalil sama orang sepuh begini. Itu tidak bijak demikian. Justru agama ini ada dalilnya. Setiap yang diucapkan harus berpedoman dengan dalil. Lihat tadi Imam Abu Hanifah, haram mengikuti ulama, haram mengikuti pendapat-pendapat kami, sementara dia nggak tahu dari mana kami mengambilnya. Jelas jemaah ya. Jadi para salaf mengagungkan para salafus saleh. Cuma ini masih banyak belasan, tidak mungkin waktunya. Cukup sampai di sini insyaallah. Kita sambung di kesempatan yang lainnya. Tapi pada satu pertanyaan, bagaimana menjawab syubhat sebagian orang yang terpengaruh dengan perkataan asatid yang menghalalkan musik, yang penting tidak melalaikan atau liriknya tidak mengandung maksiat, dan dia mengatakan hadis tentang musik semuanya lemah. Taib, ada 3 jawaban minimal atau ada jawaban tambahan. Yang pertama para jemaah sekalian, ulama sepakat dulu bahwa musik adalah haram, nyanyian adalah haram. Yang bersepakat itu adalah ulama-ulama 4 dan ke atas. Ulama-ulama imam yang 4 dan ke atas, yakni dari kalangan para sahabat. Kalau sahabat diantaranya Ibnu Mas'ud bersumpah ketika Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilih." Ada manusia yang menjual dengan lagu wal hadits, dengan lagu hadis. Hadis itu ucapan, lagu yang sia-sia. Maka bahasa Arab lagun dibaca lagu, itu kok ya cocok ya dengan lagu. Jadi memang lagu itu yang melalaikan, karena dalam bahasa Arab pun lagu. Seperti ini jemaah, gaul dalam bahasa Arab itu hantu jemaah. Maka kalau anak gaul itu anak hantu, ustad gaul ustad hantu itu. Karena gaul dalam bahasa Arab hantu, ya. Jadi kalau dikaitkan kok ya cocok gitu loh jemaah. Ya, kan ustad gaul yang ngomong katanya Nabi Musa premannya para nabi. Aisyah itu suka traveler, suka keluyuran. Ya. Yang Nabi Daud apa katanya lagi? Nabi Daud apa Nabi Daud? Konser, Nabi Daud itu konser katanya, subhanallah. Ya. Itu, dan itu katanya bahasa gaul, sehingga ustaz ini disebut ustaz gaul. Nah, ini itu bahasa hantu namanya, istilah-istilah begitu tuh. Premannya para nabi itu bahasa hantu. Nah, menyebut Nabi Isa, Nabi Musa begitu bahasa hantu. Baik. Lagu. Nah, Ibnu Mas'ud bersumpah, waladhi nafsu biyad waladhi nafsi biyadihi, dia bersumpah 3 kali disebutkan Allah wal hadis wal ghina, bahwa yang dimaksud dengan law wal hadis, ucapan omongan yang sia-sia adalah al ghina, yakni nyanyian-nyanyian. Dan jemaah sekalian perhatikan asbab an-nuzul ayat itu adalah dahulu di zaman Rasul ketika berdakwah di Mekah itu. Orang-orang musyrikin agar melalaikan daripada dakwahnya Rasul, agar memalingkan manusia dari majlis Rasulullah SAW, maka dicarikannya para biduan-biduanita untuk melakukan lagu-laguan agar manusia berpaling dari jalan Allah atau dari dakwahnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu sangat tepat kalau tafsiran para sahabat dijadikan rujukan bahwa yang dimaksud adalah lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian. Jadi yang pertama sepakat ya para ulama, termasuk sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, dalam kaedahnya kalau ulama sudah sepakat, lalu ada ulama berikutnya
yang menyelisih kesepakatan tersebut, maka perselisihannya nggak dianggap sebagai khilafiyah. Maka kita katakan hukum haramnya musik bukan masalah khilafiyah, tapi masalah ijma yang sudah disepakati. Kalau ijma ulama yang dulu lalu ada ulama berikut menyelisihinya, maka kesepakatan perselisihan itu tidak berlaku. Itu satu. Yang kedua, yang menyelisihi dari ijma ulama tersebut Imam Ibnu Hazm, yang memang beliau juga seorang ulama mujtahid. Namun para jamaah, Imam Ibnu Hazm datang dari berikutnya atau belakangan dari ulama-ulama yang dahulu telah ijma. Maka perselisihan atau penyelisihan Ibnu Hazm, khilafnya Ibnu Hazm tidak teranggap. Yang ketiga, Ibnu Hazm tidak ahli dalam hadis tapi dalam fikih, ulama mazhab zahiri, maka tidak dianggap penilaian atau kritikannya terhadap hadis Bukhari. Dan dalam hadis Bukhari sebenarnya tidak cacat. Imam Bukhari memang meriwayatkan dengan mu'alaq. Mu'alaq itu tidak disebutkan rawi siapa, sahabat setelahnya terus. Namun di riwayat lain Imam Bukhari meriwayatkan secara bersambung. Berarti maknanya para jamaah sekalian, hadis-hadis tentang musik yang dalam Bukhari dan juga hadis tentang haram musik bukan hanya dalam Bukhari. Kalaupun cacat yang Bukhari, oke. Kalaupun cacat, ada hadis-hadis yang lainnya. Demikian, maka tidak menjadikannya halal musik tersebut dari hadis dengan sebab hadis Bukhari yang cacat. Dan cacatnya apa tadi? Mu'allaq. Mu'allaq itu tidak disebutkan, jadi terputus sanad. Namun di tempat yang lain diriwayatkan secara bersambung. Kemudian berikutnya para jamaah sekalian, bahwa musik diharamkan karena zatnya, yakni baik melalaikan atau tidak. Kenapa? Karena secara umum musik memang melalaikan. Secara umum tidak ada orang main musik sambil mengingat Allah, beristighfar, bertobat kepada Allah, tidak ada. Seperti isbal jemaah. Isbal walaupun tidak sombong tetap diharamkan. Kenapa? Karena isbal merupakan tabiat ciri karakter orang sombong. Jadi isbal itu menjulurkan pakaian melebihi mata kaki ya. Boleh sampai mata kaki jemaah. Melebihkannya itu yang haram. Nah, tidak sombong pun tetap haram. Kenapa? Karena itu menyerupai perbuatan orang sombong. Apalagi kalau sombong tambah besar dosanya. Demikian musik, tidak melalaikan pun adalah tetap haram. Kenapa? Karena itu adalah merupakan kebiasaan umum manusia melalaikan. Apalagi kalau memang melalaikan, yo tambah berarti. Apalagi kalau kata-katanya yang haram, tambah lagi haramnya berarti. Jadi walaupun kata-katanya indah sekalipun, kata-katanya halal, tetap tidak diperbolehkan. Namun masalah melagu tanpa musik jemaah ya, kita berlagu, itu boleh-boleh saja kita nyanyi untuk menghilangkan kepenatan ketika safar dan semisalnya. Namun jangan dijadikan kebiasaan, di mana-mana nyanyi, konser nyanyi lagi kan. Kalau kita sekedar nyanyi, kata-katanya yang baik, tidak masalah. Sebagaimana para sahabat Rasul bersyair ketika dulu membangun masjid Rasul SAW, itu beda jemaah. Namun dengan syarat tidak meniru-niru gaya nyanyi-nyanyian orang-orang fasik. Lagu-lagu orang-orang fasik, kita bersenandung saja, sesuka-suka kita bersenandung, itu dibolehkan. Namun tadi dengan syarat tidak dijadikan kebiasaan, hanya melepas penat saat safar dan semisalnya, atau saat menimbang-nimbang anak mungkin, ya. Tidak masalah seorang ibu umahat mungkin nimbang anaknya dengan nyanyi Donald Bebek tak apa tak. Tapi jangan meniru dari lagu-lagu yang biasa dinyanyikan oleh orang-orang fasik. Nah, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Cukup? Ada lagi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari beberapa dari beberapa tawassul ya dalam doa yang dibolehkan, manakah tawassul yang paling afdal, dan apakah dibolehkan bertawassul dengan yang telah mampu kita tawassul dengan apa ini? Baik, tawassul para jamaah dalam berdoa dibolehkan. Dengan tawassul dengan musibah yang menimpa. Tawassul dibolehkan dalam berdoa dengan 3 bentuk tawassul. Yang pertama tawassul berperantara dengan menyebutnya. Pertama dengan nama dan sifat-sifat Allah.
Dan ini yang paling afdal. Karena ini diperintah dalam Al-Qur'an. Lillahil asmaul husna fad'uuhu biha, ay bitawassul biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka bertawassullah ya, dengan nama Allah tersebut. Ini berarti perintah dalam Al-Qur'an. Dan ini yang terbaik, yang paling utama, karena itu juga dicontohkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya berdoa wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi menyebutkan di dalam doanya, dan di antara sebab doa diijabah oleh Allah dalam hadis Nabi ini tawassul dengan sifat atau dengan nama-nama Allah. Misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sahabat yang berdoa kepada Allah, dia berdoa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Lalu dia doa, tapi dia baca tadi dulu. Maka apa kata Nabi? Tadru Nabi mada'a. Kalian tahu tidak kata Nabi dengan apa dia berdoa? Ini tawassul dengan apa dia berdoa? Kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, laqad da'a Allah bismihil a'zam. Sungguh dia telah berdoa tawassul dengan nama Allah yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab waladzi idza su'ila bihi ata. Yang kalau doa Allah ijabah dia, yang kalau minta Allah pasti akan beri. Tawassul dengan apa? Nama-nama yang a'zam. Tadi dia Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ini nama dan sifat Allah. Maka ini yang paling utama. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh yang kita lakukan jemaah. Nah ini juga kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Itu mereka tertutup pintu guanya dengan batu, gak bisa keluar kecuali memang dengan bertawassul sungguh-sungguh kepada Allah. Nah ada amal soleh masing-masing yang mereka lakukan dengan ikhlas, mereka banggakan di hadapan Allah amal ikhlas tersebut, maka Allah pun selamatkan dia, terbuka pintu goanya. Nah, ini juga boleh ya dengan apa, dan urutan kedua ini lebih afdal pula, namun tidak seperti urutan yang pertama. Dan yang terakhir ini kurang afdal. Yang terakhir kurang afdal yaitu tawassul dengan minta didoakan oleh orang soleh. Nah ini tidak afdal jemaah, namun boleh, tapi tidak afdal. Jadi lebih baik kita doa sendiri daripada dimintakan doa untuk orang soleh. Bolehnya boleh, namun tidak afdal. Mana dalil tidak afdalnya? Larangan minta ruqyah. Ruqyah itu apa sih jemaah? Doa. Dilarang minta ruqyah dan hukumnya makruh. Maka bertawassul kepada orang soleh dengan minta didoakan orang soleh, kita datang kepada mereka, tidak afdal. Namun boleh. Mana dalil bolehnya? Rasul banyak didatangi oleh para sahabat, datang kepada Rasul dan Rasul doakan. Boleh berarti menunjukkan. Nah jadi ukuran masalah afdal, yang afdal tentu tawassul dengan nama dan sifat Allah, dan kita berarti doa sendiri langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu boleh enggak tawassul dengan doa musibah yang kita alami? Al-jawabnya boleh jemaah. Sebab Nabi yang sakitnya lama, Nabi siapa? Nabi Ayub itu menyebutkan penderitaannya. Ya, itu boleh bertawassul dengan derita yang dia alami, betul-betul derita. Ya Allah, aku sangat menderita ya Allah, begitu berat penyakitku ya Allah, tolong ya Allah sembuhkan ya Allah. Nah itu namanya bertawassul dengan menyebut beratnya penyakit. Tapi betul-betul berat jemaah. Jangan baru bengek semalam saja, pilek semalam ya Allah, pilek sudah terasa berat ya Allah. Berapa lama? Semalam ya Allah. Semalam loh re, semalam. Saya punya teman yang ikut asuransi AIA. Setiap bulannya harus bayar 300.000, dipotong tabungan. Terus biasa diambil 7 tahun kemudian. Dalam 7 tahun ke depan dia mendapatkan 28 jutaan yang seharusnya adalah 25 juta. Jadi apakah ini termasuk riba? Bukan termasuk lagi, betul sekali gitu, sangat-sangat riba gitu. Ya, karena perhatikan jamaah sekalian, kita asuransi itu ya bisa akad dia memberikan pinjaman kepada perusahaan asuransi. Maka kita nyimpen uang. Nah, kalau misalnya bisa diambil, berarti uang yang kita simpan berapa? 25, yaitu saja yang kita ambil.
Kalau dia ngasih 27 bagaimana? Yang 2 juta boleh kita ambil namun kita buang. Bagaimana cara buangnya? Boleh diberikan kepada fakir miskin saudara kita. Boleh untuk fasum, fasilitas umum. Cuman perhatikan, boleh juga untuk fakir miskin. Untuk siapapun, yang penting jangan kita dan keluarga kita yang menggunakannya. Jadi walhamdulillah. Tapi jangan niat sedekah juga, karena Allah tidak menerima sedekah kecuali yang baik. Itu niatnya kita apa? At-takhallus, niatnya tuh buang, membersihkan diri dari riba. Jadi buang kita. Atau kalau enggak, kita tahu sambil sudah. Ya, kita punyanya 25, ya 25. Cuman kalau dianya, Pak ini hak Bapak, enggak apa-apa ambil Pak. Nah, berarti dipaksa kita sudah ambil, namun kita buang. Boleh enggak untuk pondok pesantren? Boleh, tapi tidak boleh untuk masjid. Kalau untuk masjid enggak boleh, tapi kalau untuk pondok silakan, untuk kepentingan pendidikan, untuk sekolah, untuk biayai anak beasiswa boleh dari riba. Tapi kalau uang itu uang haram secara zalim jemaah ya, hasil merampok, mencuri, merampas, korupsi, maka ini tidak boleh diberikan kepada orang lain pun, dimakan sendiri pun, harusnya kemana? Dikembalikan kepada yang berhak. Jadi haram itu ada 2 cara. Haram suka sama suka, seperti riba, pelacur, ya kan? Nggak ada yang terpaksa kan pelacur, suka sama suka kan? Nggak ada yang terpaksa, Pak saya terpaksa. Ini enggak. Pelacur suka sama suka. Ini yang melacur juga suka. Yang riba pun suka sama suka. Jelas ada kedzaliman namun suka sama suka. Yang kedua dolim. Dolim itu merampas, merampok, mencuri. Nah ini tidak halal sama sekali untuk kegiatan apapun, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain, nggak boleh. Tapi kalau uang riba dan misalnya haram untuk dirinya yang transaksi, namun halal bagi orang lain. Maka jenengan dikasih hadiah sama bank, ambil. Jenengan dikasih hadiah sama pelacur, ambil. Jenengan dikasih hadiah sama orang kafir, ambil. Tapi jenengan dikasih hadiah sama orang yang mencuri, iki lho, aku ono duit colongan, piro? 1 juta. Kene. Oh, coba. Jelas nyolong, jelas itu. Aku mau nyopet, mau, iyo, kena piro? Ono 1 juta iki, copet, iyo, gak boleh, Pak. Harus dibalik, no, gak ada jalan dibalikkan. Kalau susah orangnya nggak dapat, susah, sedekahkan atas namanya. Kalau kita tobat, sedekahkan atas nama orang yang kita copet. Kok kita copet ya? Orang yang nyopet tadi. Jangan mencontohkan yang jelek untuk kita jemaah ya. Kita nyopet. Kok nyopet ke kita gitu jemaah. Orang lain nyopet gitu. Maka yang nyopet tadi harus sedekahkan. Kalau sudah tidak mendapati orang yang dia copet tadi, di mana alamatnya susah, maka cukup dia untuk sedekahkan. Allah a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga para jemaah sekalian yang singkat ini bisa menghilangkan ya bayangan yang kabur tentang istilah salafi, dianggapnya golongan, dianggapnya kelompok, apalagi dianggap aliran sesat. Tapi justru kita adalah menyuruh, mengajak kepada pemahaman agama sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Ini yang bisa disampaikan dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.